Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator perwakilan dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi yang berjudul ekspor dan impor yang beranggotakan saya Puji Fatihatul Fitriana NIM 63020200147, Arup Khosyah Rahma NIM 63020200157 dan Zulfa Nur Fadilah NIM 63020200167. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan ekspor. Pemulihan ekonomi di Indonesia terus dibenahi hingga saat ini. Pemerintah melakukan intervensi salah satunya dengan memperkuat upaya menjaga daya beli masyarakat dan dukungan usaha serta industri terdampak melalui kemudahan ekspor dan impor. Hal ini dapat dibuktikan dengan neraca perdagangan pada bulan Agustus 2021 yang tercatat surplus sebesar 4,74 miliar US dollar. Total ekspor pada bulan Agustus 2021 tercatat sebesar 21,42 miliar US dollar, naik sebesar 20,95% atau 64,1%. Peningkatan ini didukung oleh ekspor non-migas yang tumbuh 63,4% maupun faktor migas yang tumbuh 77,9%. Nilai ekspor pada bulan Agustus 2021 merupakan pencapaian tertinggi sejak tahun 2000 serta memiliki angka pertumbuhan yang lebih tinggi dari konsensus perkiraan angka pertumbuhan ekspor yang hanya 36,1%. Pemerintah juga melakukan langkah dukungan pembiayaan ekspor dengan skema khusus seperti penugasan khusus ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pembiayaan ini berupa kredit modal kerja dan pinjaman operasional usaha bagi industri kecil menengah berorientasi ekspor. Ini adalah diagram perkembangan nilai ekspor dan impor industri pengelolaan non-migas pada tahun 2021. Secara kumulatif, kinerja ekspor industri pengelolaan non-migas pada periode Januari sampai Mei 2021 adalah sebesar 66,70 miliar US, naik sebesar 30,53% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan impor industri pengelolaan non-migas mencapai 59,21 miliar US dollar, naik sebesar 20,84%. Kumulatif to kumulatif atau C to C. Neraca perdagangan industri pengelolaan non-migas pada periode Januari sampai Mei 2021 adalah surplus sebesar 7,49 miliar US. Kinerja ekspor industri pengelolaan non-migas pada bulan Mei 2021 mengalami penurunan jadi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, M to M. Hal yang sama juga terjadi pada impor industri pengelolaan non-migas pada bulan Mei 2021 yang mengalami penurunan secara month to month. Neraca perdagangan industri pengelolaan non-migas pada bulan Mei 2021 mencatatkan surplus 1,87 miliar US. Nilai ekspor industri pengelolaan non-migas pada bulan Mei 2021 tercatat sebesar 12,83 miliar US, turun sebesar 14,2% dibanding April 2021. M to M yang mencapai 14,92 miliar US. Jika dibandingkan dengan bulan Mei 2020 year on year, kinerja ekspor industri pengelolaan non-migas bulan Mei 2021 naik sebesar 54,2%. Adapun nilai impor industri pengelolaan non-migas mengalami penurunan sebesar 15,61% dibanding bulan sebelumnya, M to M dari 12,99 miliar US pada April 2021 menjadi 10,96 miliar US pada Mei 2021. Jika dibandingkan dengan Mei 2020 year on year, nilai impor pada bulan Mei 2021 mengalami peningkatan sebesar 55,92%. Dilihat dari volumenya, ekspor industri pengelolaan non-migas pada bulan Mei 2021 tercatat sebesar 9,22 juta ton.
turun sebesar 14,40% dibanding April 2021 yang mencapai 10,77 juta ton. Adapun volume impornya mencapai 6,58 juta ton, turun sebesar 17,15% dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 7,93 juta ton. Ini adalah diagram perkembangan neraca perdagangan industri pengolahan non-migas pada tahun 2021. Sektor industri yang mencatat surplus di atas 300 juta US pada bulan Mei 2021 adalah 1. Makanan sebesar 2,22 miliar US, diikuti oleh logam dasar sebesar 969,65 juta US, 3. Pakaian jadi sebesar 448,11 juta US, 5. Kertas dan barang dari kertas dari kertas sebesar 341,98 juta US, 4. Kulit barang dari kulit dan alas kaki sebesar 327,26 juta US, 5. Pengelolaan lainnya sebesar 311,31 juta US, dan 6. Barang dari kayu dan gabus tidak termasuk furnitur dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya sebesar 306,93 juta US. Adapun sektor industri yang mengalami defisit tertinggi pada bulan Mei 2021 adalah mesin dan perlengkapan yang tidak dapat diklarifikasikan di tempat lain, YTDL, senilai 1,27 miliar US. Termasuk ke dalam sektor industri ini adalah mesin untuk keperluan umum yang impornya tercatat sebesar 883,89 juta US, 8083,89 juta US, dan mesin untuk keperluan khusus dengan impor sebesar 662,7 juta US. Sektor industri lainnya yang mengalami defisit di atas 200 juta US adalah 1. Komputer, barang elektronik, dan optik sebesar 732,17 juta US. 2. Bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 457,50 juta US. 3. Adalah barang logam bukan mesin dan peralatannya sebesar 254 juta US. Dan yang keempat adalah tekstil sebesar 227,65 juta US. Dan 5 adalah farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 200,50 juta US. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahma. Silahkan Mbak Rahma. Oke. Sektor industri yang mencatat surplus di atas 300 juta US dollar pada bulan Mei 2021 adalah 1. Makanan sebesar 2,22 miliar US dollar, diikuti oleh logam dasar sebesar 969,65 juta US dollar, 3. Pakaian jadi sebesar 448,11 juta US dollar, 5. Kertas dan barang dari kertas sebesar 341,9 juta US dollar. David, iko ya bawa waca mau David. Oke. 4. Baik, jadi akan membacakan tentang 4. Pertumbuhan ekspor dan impor industri pengolahan non-migas bulan Mei 2021. Berikut diagramnya. Kinerja ekspor dari seluruh sektor industri pengolahan non-migas pada bulan Mei 2021 mengalami pertumbuhan negatif jika dibandingkan dengan
Maret 2021, sektor industri yang mengalami kenaikan positif secara month-to-month atau bulan ke bulan hanya terjadi pada industri 1, produk dari batu bara dan penghilangan minyak bumi sebesar 35,69% dengan nilai ekspor 2,86 juta US dollar. 2. Minuman sebesar 2,71% dengan nilai ekspor 8,87 juta US dollar. Dilihat dari sisi impor, sektor industri pengolahan non-migas membukukan pertumbuhan yang negatif pada bulan Mei 2021. Seluruh sektor industri mengalami penurunan impor dengan penurunan paling besar terjadi pada industri pencetakan, reproduksi, media rekaman sebesar 38,80% dengan nilai ekspor 11,1 juta US dollar. Jika dilihat secara year on year atau tahun ke tahun, sektor industri yang mengalami kenaikan ekspor di atas 150% terjadi pada satu produk dari batu bara dan penghilangan minyak bumi sebesar 14.615,44% dengan nilai ekspor 2,86 juta US dollar. Pengolahan lainnya sebesar 250,73% dengan nilai ekspor 490,19 juta US dollar. 3. Alat angkutan lainnya sebesar 172,46% dengan nilai ekspor 206,26 juta US dollar. Year on year di atas. Sebelumnya, Mbak. Belum selesai. Di atas 125% terjadi pada satu kulit barang dari kulit dan alas kaki sebesar 174,93% dengan nilai impor 106,2 juta US dollar. 2. Kayu barang dari kayu dan gabus tidak termasuk furnitur dan barang anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya sebesar 136,91% dengan nilai impor 23,51 juta US dollar. 3. Pengolahan tembakau sebesar 127,24% dengan nilai impor 50,61 US dollar. Berikut adalah diagram nilai ekspor berdasarkan jenis industri pada bulan Mei 2021. Sektor industri pengolahan non-migas pada bulan Mei 2021. Nilai ekspor industri makanan yang tercatat 3,25 miliar US dollar terbesar di antara sektor industri lainnya. Jika dilihat dari faktor pembentuknya, nilai ekspor sektor industri makanan pada bulan Mei 2021 didominasi oleh komoditi minyak kelapa sawit sebesar 2,25 miliar US dollar atau memberi kontribusi sebesar 69,13%, naik dibandingkan bulan April 2021 yang mencapai 61,67%. Selanjutnya, berikut ada diagram nilai impor berdasarkan jenis industri bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya, tingginya nilai impor pada sektor industri pengolahan non-migas berasal dari sektor bahan kimia dan barang dari bahan kimia dengan impor pada Mei 2021 mencapai 1,96 miliar US dollar, naik 74,58% secara year on year dibanding tahun sebelumnya sebagai 1,12 miliar US dollar. Termasuk ke dalam sektor industri ini adalah damer buatan atau resin sintetis dan bahan baku yang impornya tercatat sebesar 490,46 juta US dollar. Kimia dasar organik yang bersumber dari minyak dengan impor sebesar 301,34 juta US dollar. Dan barang kimia lainnya dengan impor sebesar 226,75 juta US dollar. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Zulfa Nurfadila. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Rahma. Perkembangan ekspor dan impor berdasarkan negara dapat dilihat dalam tabel tersebut. Selanjutnya, Mbak.
Pada bulan Mei 2021, yang negara pertama RRT menjadi negara tujuan ekspor utama industri pengolahan non-migas dari Indonesia, diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan jika dilihat pertumbuhan secara year on year, kelima negara tersebut mengalami pertumbuhan sebagai berikut. Tiongkok naik sebesar 35,66%, Amerika Serikat naik sebesar 57,40%, Jepang naik sebesar 36,85%, Malaysia naik sebesar 166,11%, dan ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 25,69%. Jika dilihat lebih luas, dari 30 negara tersebar tujuan ekspor industri pengolahan non-migas, pertumbuhan tertinggi pada bulan Mei 2021 secara year on year terhadap Mei 2020 adalah Turki sebesar 193,31%, diikuti dengan Brazil sebesar 176,92%, dan 3 Malaysia sebesar 166,11%. Jika dirinci, 3 jenis industri pengolahan non-migas dengan nilai ekspor terbesar ke Turki pada bulan Mei 2021 adalah 1. Industri logam dasar, yang kedua industri makanan, dan yang ketiga industri tekstil. Sementara ekspor terbesar ke Brazil adalah 1. Industri makanan, yang kedua industri logam dasar, yang ketiga industri karet dan barang dari karet dan plastik. Sedangkan ekspor terbesar ke Malaysia adalah 1. Industri makanan, yang kedua industri logam dasar, dan yang ketiga ada industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Negara asal impor industri pengolahan non-migas terbesar pada bulan Mei 2021. Dapat dilihat pada grafiknya. Pada Mei tahun 2021 ini, impor industri pengolahan non-migas yang masuk ke Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh produk buatan. Yang pertama dari Tiongkok, diikuti dengan Jepang, yang ketiga dari Korea Selatan, terus ada Singapura, dan yang terakhir ada Thailand. Jika dilihat secara year on year, impor dari Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 72,62%, Jepang naik sebesar 69,70%, Korea Selatan naik sebesar 91,36%, Singapura naik sebesar 10,98%, dan impor dari Thailand naik sebesar 61,30%. Adapun nilai impor yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi pada bulan Mei 2021 terhadap April 2021 atau month to month berasal dari Afrika Selatan sebesar 398,70%, diikuti Italia sebesar 16,31%, dan Swiss sebesar 14,32%. Jika dirinci dari ketiga jenis industri pengolahan non-migas dengan nilai impor terbesar dari Afrika Selatan pada bulan Mei 2021 adalah 1. Industri logam dasar, yang kedua industri komputer, barang elektronik, dan optik, dan yang ketiga ada industri kertas dan barang dari kertas. Sementara itu, impor terbesar dari Italia adalah 1. Industri mesin dan perlengkapan YTDL, yang kedua ada industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, dan yang ketiga industri kertas dan barang dari kertas. Sedangkan impor terbesar dari Swiss adalah 1. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, yang kedua industri komputer dan barang elektronik dan optik, dan yang ketiga ada industri mesin dan perlengkapan YTDL. Next, Mbak. Berikut ada tabel berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, surplus neraca perdagangan Indonesia September 2021 mencapai 4,37 miliar dolar US dollar, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 4,75 miliar dolar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari sampai September 2021 secara keseluruhan mencatat surplus sebesar 25,7 miliar US dollar,
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 13,35 miliar US dollar. Pada September tahun 2021, surplus neraca perdagangan non-migas sebesar 5,30 miliar dolar US dollar lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Agustus tahun 2021 sebesar 5,73 miliar US dollar. Ekspor non-migas pada bulan September 2021 tetap kuat, yakni sebesar 19,67 miliar dolar US dollar. Kemudian meskipun menurun dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya sebesar 20,36 miliar dolar US dollar. Sementara itu, impor non-migas tetap kuat pada seluruh komponen, sejalan dengan perbaikan ekonomi domestik yang berlanjut. Adapun defisit neraca perdagangan migas relatif stabil dari 0,98 miliar dolar pada Agustus 2021 menjadi 0,93 miliar dolar pada September 2021, dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan impor migas yang solid. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.